Hai, kembali lagi bersama saya Zahra Afifah di channel Sialari Ngobrol santai dan mengalir. Hari ini aku mengajak kalian buat ngobrol dengan dua narasumber kita, yaitu yang berasal dari Sumatera dan dari Jawa. Nah, kita sambut yaitu Mas Akbar dan Mbak Syahita. Oke, di sini udah ada kedatangan dari narasumber kita yang bernama ada Mas. Nama saya Akbar, saya dari Provinsi Bengkulu. Perkenalkan, nama saya Syahita Prayoninda, asal dari Gunung Kidul, Jogja. Kita di sini mau menguak tuntas tentang Bengkulu dan Gunung Kidul, apa sih perbedaannya gitu kan. Nah, secara kan kayak dua orang ini tuh dari pulau yang beda gitu loh, kayak dari Sumatera dan dari Jogja. Jadi kita akan tanya-tanya dulu di Mas Akbar ya kan. Nah kan kalau di ada nggak sih kalau di Bengkulu tuh kayak misal kebudayaan yang kayak terkenal banget? Di Bengkulu sendiri sebenarnya ada sih Kak kebudayaan yang memang cuman ada di Bengkulu, yaitu Festival Tabot Kak. Itu diadakannya setiap bulan suci Muharram sih Kak. Ya. Itu kayak pelaksanaannya tuh gimana dan gimana sih kayak latar belakang dari pelaksanaannya itu? Ya kayak kita tuh sebuah kayak festival, kita buat sebuah rumah-rumahan kecil itu kan. Oh iya. Itu dipanggul selama mengelilingi benteng mile. Namanya Kak. Banget kayak gitu ya. Iya. Apa ya? Pokoknya di benteng. Mabruk gitu ya? Ya, saya provinsi sendiri saja lupa Kak. Kenapa coba soalnya? Ya, betul. Terima Berarti itu kayak apa yang antusias itu namanya? Apa ya itu loh yang apa pengantin yang disembelih itu loh? Kita tahu ya, ya udah. kita coba tanya dari yang Gunung Kidul nih, kayak Gunung Kidul apa kira-kira yang kayak terkenal banget gitu? Terkenal banget tuh, selain wisata itu ada tradisi yang namanya tuh rasulan. Rasulah. Apa itu? Rasulan itu tuh sebuah tradisi kalau kita itu mengucapkan rasa syukur karena panen kita itu melimpah. Jadi itu ada acara-acara. Yang pertama itu acaranya itu tirakatan atau selamatan. Jadi kita itu nanti dikumpulin di suatu tempat kayak desa, misalnya di kelurahan gitu, balai dusun. Nah terus itu nanti kita itu makan doa dulu, terus makan bareng gitu. Nah makanan yang paling utama itu tuh yang ada ada ayam ingkung, dan itu tuh harus ada. Wajib ya? Ya wajib. Berarti itu kalau misalkan habis panen tuh kayak semua orang gitu rusuhan gitu? Iya, tergantung tempatnya. Kalau misalnya tempat di desa itu beda-beda kan ya. Kalau misalnya di desa ini udah panen, berarti desa ini duluan. Terus kalau desanya yang itu belum, ya belum gitu. Oh, berarti sesuai banget ya sama view yang ada di belakang Ya. kita, yaitu panen besar. Iya benar. Juga ini Iya. Nah, kalau misalkan kayak upacara-upacara adat ini di tempat kalian ada nggak sih? sejauh ini sih saya belum tahu nih, tapi mungkin ada. Mungkin ada yang mungkin kayak kalian lihat secara langsung gitu kayak misal upacara adat ini pernah ya? Kalau aku nggak pernah lihat, tapi katanya itu ada larungan ke laut. Oh iya aku tahu tuh. Itu tuh kayak kita tuh maksudnya kayak syukur pada Tuhan karena panen ikannya itu melimpah, dan kita ada sesaji, ada makan-makanan itu dibuang ke laut. Oh, ini konteksnya nih kelautan. Kan ya. Gunung Kidul kan terkenal banget Iya, pantainya. Oh, iya. ya. Kan banyak nih ya di TikTok ya, misalkan ini tuh banyak banget sekarangnya gitu. Itu di tempatmu ada nggak sih kayak kamu pernah lihat sekarang atau kamu pernah melihat kayak ibu apa kayak pintas-pintas itu tuh laut Ada kapur tuh ada beberapa itu ibu, dan itu juga dikeruk. Tapi katanya dulu juga tuh katanya emang laut gitu. oh Terus ada gempa apa tuh kemarin gitu, terus jadi di kalau di Facebook ada nggak?
Bengkel mitos-mitos yang aduh kayaknya juga nih apa deh gitu loh. Ini sekarang apa ini kayak kira-kira kebudayaan apa sih yang di Makassar itu tempat lain tuh juga lengkap gitu loh. Kayak misal di Mbak coba cari-cari kan apa itu yang jatilan sama jalan udah lumping nah yang udah lumping. Nah kalau di kan maksudnya kayak ada gitu loh kayak jalan nanti. Nah, Oh iya, tempat saya juga ada sih kak. ada kayak kan gitu ada kan. Nah itu backgroundnya kayak gimana tuh udah lumping sama jatilan? Ini ya kita tuh kayak menari tuh dengan kuda itu properti kuda biasa aja. Tapi di Gunung Kidul kayak buat acara-acara tertentu gitu nggak? Acara-acara tertentu tuh ya itu kayak larungan laut, setelah itu acaranya ada jatilan, terus kasulan itu juga setelah makan-makan bersama itu Ah ada ini acara. ngomong tentang makan-makan nih, makanan khas dari Gunung Kidul tuh apa enggak? Tiwul ada. Oh, itu gimana sih proses pembuatannya? Oh kok malah saya sih ya jadi wawancara? Kan penasaran. Ya. Oh, Kalau tempat saya tuh kan ada yang namanya kue tart, itu tuh kue yang dibuat kayaknya jenisnya tuh 11-12 kayak nastar, tapi dia tuh dicetaknya tuh di loyang. yang gede gitu ya. Heeh. Kalau nastar kan kayak satu-satu Kayak gitu. satu-satu dibunderi satu-satu kayak gitu. Rasanya juga kayak nastar, cuman bentuknya aja yang beda. Kalau yang kayak tradisional banget gitu, maksudnya kayak kan ada kan kayak misalkan di sini tuh kayak wajib atau apa kayak dadar gulung kayak gitu. Di sana ada nggak sih kayak apa yang maksudnya kayak bumbu banget gitu Betul banget. tanpa embel-embel kayak gitu nastar gitu kan. Lemang, Hmm. terus tuh apa tuh namanya, ikan pais itu tuh kayak dibuat dari, mbaknya tahu yang apa tuh namanya daun talas gitu nggak mbak? Tahu. Itu kita olah, nanti dikasih isian kayak kelapa gitu, parutan kelapa ditambah ikan, nanti dibuntel, nanti dimasaknya kita campur sama santan sampai mateng gitu. Nah Itu kayak dibusuin bambu gitu nggak? cuman diikatnya Oh, pakai bambu gitu. Oh pakai yang kayak bambu yang Ya, gitu yang buat ikat gitu ya. iya iya. Terus baru diarang, Oh diarang? dibakar lawasnya. Nggak dibakar kak, kita dikukus. Aduh Oh. hujan. Padahal karena hari ini hujan, jadi mungkin udah gitu aja ya kayak Ah ya. dari Mas dan Mbak Syaita mungkin ada kayak terakhir banget nih kayak apa sih kayak kebudayaan yang masih lestari sampai saat ini dari zaman dulu dan sampai saat ini masih dilestarikan yang maksudnya kayak tanpa modern gitu. Ya kalau tempat saya sih yang tabut tadi, Oh. yang semakin lama itu semakin maju. Punya saya sebenarnya ada juga sih modernnya karena kadang kan kita di teman jadi ya apa ya cuma beberapa aja sih yang melakukan jadi nggak terlalu banyak nggak semuanya gitu. Nah jadi sekian dulu ya cerita-cerita kebudayaan dari Mas Akbar yang dari Bengkulu dan Mbak Syaita yang dari Gunung Kidul. Mungkin kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Bye. Bye.